Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat religi dimanapun Anda berada, senang sekali saya Rizkia Nur Apriani dapat menjumpai sahabat religi semua di podcast Suara Kemenak Kalteng, menumbuhkan moderasi beragama, memperkuat kerukunan. Seperti biasa, tayangan podcast Suara Kemenak Kalteng dapat disaksikan di kanal YouTube dan Facebook kita, Kanwil Kemenak Kalteng, dan untuk sahabat religi bisa memberikan komentar terkait tema yang kita angkat untuk edisi kali ini. Nah, sahabat religi, menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, umat Islam kembali bersiap menyambut salah satu momen penting dalam penentuan awal bulan Qamariyah, yaitu pelaksanaan Ruhyatul Hilal. Ruhyatul Hilal bukan sekedar rutinitas, namun lebih kepada bagian ikhtisar, syar'i dan ilmiah dalam memastikan masuknya satu Ramadan. Nah, di dalamnya terdapat sinergi antara nilai-nilai keagamaan dan pendekatan astronomi yang menjadi dasar dalam penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia melalui sidang isbat yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pada bidang Bimas Islam, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, menurut informasi yang telah didapat oleh tim Humas, bahwa akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2026 di Menara Masjid Raya Darussalam. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, di studio telah kami undang narasumber untuk memberikan informasi-informasi kepada sahabat religi semua. Telah hadir Bapak Haji Abdul Hakim selaku Ketua Tim Urais dan Bina Syariah pada bidang Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Baik Pak Haji Hakim, mungkin untuk mengawali perjumpaan kita tentu boleh disampaikan dulu nih Pak, bagaimana persiapan proses Rukyatul Hilal yang menurut informasi yang kami dapat Bimas Islam akan melaksanakannya pada tanggal 17 Februari 2026. Nah, dan itu dilaksanakan di mana saja ya Pak? Silahkan. Ya baik, terkait pertanyaan dari moderator tadi terkait pelaksanaan Rukyatul Hilal yang diinformasikan akan dilaksanakan di tanggal 17 Februari tahun 2026 Masehi atau yang kita kenal setiap tanggal 29 Sa'ban. Itu setiap tahunnya kita akan melaksanakan Rukyatul Hilal, terutama Rukyatul Hilal bulan Ramadan, karena di penghujung akhir bulan Sa'ban itu pasti ada surat dari pusat yang memerintahkan semua provinsi harus melaksanakan Rukyatul Hilal itu. Kenapa diminta setiap provinsi untuk melaksanakan Rukyatul Hilal? Karena apa yang diminta dari pusat, semua provinsi ini adalah sebagai bahan untuk sidang isbat nantinya untuk penetapan satu Ramadan. Jadi seluruh provinsi itu dimintai data untuk tempat mana saja dan berapa titik saja yang akan dilaksanakan Rukyatul Hilal nanti. Akan melaksanakan Rukyatul Hilal untuk penetapan sidang isbat nanti untuk awal Ramadannya. Dan kita laporkan juga untuk Kalimantan Tengah Rukyatul Hilal ini memang serentak semuanya dilaksanakan di tanggal 17 nanti. Tidak ada yang melaksanakan di tanggal 16 dan tidak ada juga yang melaksanakan di tanggal 18. Semuanya dilaksanakan dan ini ada dasarnya dari pusat, berdasarkan surat dari Dirjen ini. Semua provinsi akan melaksanakan Rukyatul Hilal nanti setiap di tanggal 17 Februari atau yang kita kenal tanggal 29 Sa'ban. Oke, baik Pak. Tadi kan kita sudah menyinggung tanggal pelaksanaan dilaksanakannya Rukyatul Hilal ya. Nah, untuk Rukyatul Hilal sendiri, izin Bapak siapa sih yang terlibat dan apa saja persiapan teknis dan administratif yang dilakukan?
Baik, yang pertama terkait persiapan untuk Rukyatul Hilal. Yang pertama kita menindaklanjuti surat dari pusat. Siapa-siapa saja yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan Rukyatul Hilal tersebut. Yang pertama kita harus koordinasi dengan ormas-ormas yang ada di Kalimantan Tengah, terutama Majelis Ulama Provinsi, kemudian ada Ormas Nahdlatul Ulama, kemudian ada juga Ormas Muhammadiyah, dan juga ada Mahkamah Syariah. Dalam hal ini itu Pengadilan Tinggi Agama, dan juga kita koordinasi juga dengan Humas di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga nanti keanggotaan untuk Rukyatul Hilal itu adalah orang-orang yang ada di bidang Bimas Islam itu sendiri, dan itu pun kita buatkan SK tim Rukyatul Hilal. Jadi itu langkah-langkah pertama. Selain itu pula kita koordinasi terkait dengan penempatan nantinya Rukyatul Hilal. Untuk kita Kalimantan Tengah, Rukyatul Hilal itu nanti akan kita laksanakan di Menara Masjid Raya Darussalam. Sebagaimana biasa, rutinitas itu kita laksanakan yang beralamat di Jalan Ki Obos Palangkaraya. Karena itu adalah merupakan tempat tertinggi di Kalimantan Tengah. Karena di Kalimantan Tengah sendiri itu jauh sekali dengan pantai ataupun laut. Makanya kita ambil di tempat tertinggi itulah, sehingga kita berharap mudah-mudahan di tempat tertinggi itu kita kena ikhtiar berusaha bisa nantinya akan melihat Rukyatul Hilal itu, walaupun perkiraan untuk sementara ini masih belum jelas gitu, masih di bawah ufuk. Nanti kita jelaskan berikutnya lagi nanti. Iya Pak. Oke baik Bapak, semakin menarik ya perbincangan kita hari ini. Nah, habis ini saya akan gali lebih dalam lagi nih Pak terkait dengan persiapan Rukyatul Hilal, yang dimana tentunya kita juga tahu penetapan 1 Ramadan ada yang menggunakan metode hisab. Nah, namun tahan dulu Pak, jangan kemana-mana sahabat religi, karena kita akan kembali lagi setelah jeda tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat ningun alatai, salam sahujud karende malempang, adil ka taleno, kecuramin ka saruga, pasengat ka jubata, harus. Saya Haji Muhammad Yosi Abdian, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, menyampaikan informasi penting kepada seluruh madrasah aliyah ataupun madrasah aliyah kejuruan ataupun pendidikan diniyah formal ataupun pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah ataupun pendidikan muadalah salafiyah dan sekolah menengah atas di Provinsi Kalimantan Tengah. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang unggul, moderat, dan berdaya saing global. Segera persiapkan diri dan daftarkan melalui jalur SPAN PTKIN 2026. Pastikan setiap satuan pendidikan telah mendaftarkan siswanya melalui portal pdss.ptkin.ac.id. Ini akan menjadi langkah awal meraih masa depan yang lebih baik. Mari bersama PTKIN kita wujudkan generasi unggul, berakhlak, dan berkontribusi untuk bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat religi semua, masih bersama saya Rizkia selaku host dalam podcast Suara Kemenak Kalteng, menumbuhkan moderasi beragama, memperkuat kerukunan, dan masih bersama dengan narasumber kita, Bapak Haji Abdul Hakim. Baik Pak Hakim, masih semangat ya Pak ya? Alhamdulillah masih sehat. Kali ini kita lanjut lagi nih Pak. Tadi kan di awal Bapak sudah sedikit
bercerita terkait proses Rukyatul Hilal, siapa saja yang terlibat dan apa saja administratif yang diperlukan dalam Rukyatul Hilal. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan terjadinya perbedaan penggunaan metode yang digunakan antara dua ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah nih Pak, yang menggunakan metode hisab. Dari sisi pemerintah sendiri dalam hal ini Kementerian Agama, jadi bagaimana menurut Bapak peran Kementerian Agama pada sidang isbat dalam menyatukan penetapan awal Ramadan? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan moderator tadi, sedikit kami informasikan lagi terkait dasar dari pelaksanaan Rukyatul Hilal. Ini sebenarnya ada dasarnya berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama dengan nomor B mendatar 1 DT3.1 HK.03.201 2026, yang ini isi suratnya adalah memerintahkan kita Rukyatul Hilal bukan hanya sekedar awal Ramadan saja, akan tetapi di bulan-bulan besar, di hari-hari besar, yaitu di Syawal dan juga di bulan Zulhijjah. Jadi ketiga bulan ini kita diwajibkan dan instruksikan untuk tetap melaksanakan Rukyatul Hilal ini dari 3 bulan besar ini, karena dampaknya sangat besar ini di 3 bulan besar ini. Kalau Ramadan kan itu terkait dengan moderasi beragama, itu akan menyatukan umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasanya. Terkait dengan metodologi yang akan dilaksanakan, memang di Indonesia itu ada 2 metodologi. Ada yang hisab itu artinya hitungan. Kalau istilah itu matematika itu, tapi terkait dengan hisab itu adalah di ilmu falak, itu hisab namanya. Kemudian ada juga metodologi yang namanya ruqyat. Ruqyat itu namanya melihat. Ruqyat itu kan bahasa Arab, ruqyat itu melihat artinya. Jadi kita melaksanakan Rukyatul Hilal itu kita akan menggunakan berbagai macam alat. Jadi bukan hanya sekedar melihat, kita naik ke atas menara, tentu ada peralatan yang kita gunakan. Kalau melihat dengan mata telanjang ya otomatis nggak bisa dilihat, karena posisi yang kita lihat bulan itu kan jauh posisinya. Pasti kita menggunakan alat. Alat itu pun bermacam-macam mereknya. Kalau kita di kantor wilayah Kementerian Agama biasanya kita menggunakan teleskop. Teleskop itu macam-macam lagi mereknya. Jadi yang kita laksanakan itu yaitu peralatan yang ada di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Terkait kenapa harus dilaksanakan hisab ruqyat, memang ini sangat berbeda sekali pendapat. Ada yang cukup ruqyat saja, kemudian ada yang cukup hisab saja. Sementara Al-Quran itu memerintahkan sumu li ru'yatihi, artinya berpuasalah kamu apabila kamu melihat bulan. Kemudian ada lagi penjelasannya, seandainya kamu tidak melihat bulan di waktu melaksanakan ruqyat itu, maka sempurnakanlah bulan itu menjadi 30. Jadi di dalam Islam terkait dengan penanggalan itu beda sekali dengan Masehi. Kalau bulan Masehi itu kan beda, ada yang 28, ada yang 30, kemudian ada yang 31. Adapun di bulan Hijriyah, bulan Arab itu ada 29, ada 30, tidak ada yang 31. Jadi kalau 29 30 29 30 itu saja. Makanya kalau kita hitung kelahiran kita pasti beda. Kalau dihitung penanggalan Hijriyah itu lebih cepat, karena penanggalnya tadi hanya ada 29 dan hanya ada 30. Beda sekali dengan perhitungan tanggal Masehi. Masehi itu kan hitung saja tanggal lahirnya Bu Rizkia kan pasti beda. Kalau ulang tahunnya saja, tanggal lahir umpamanya di bulan April, bulan Januari umpamanya, hitung saja dengan bulan Hijriah pasti beda penanggalannya, lebih panjang di bulan Masehi daripada bulan Hijriah. Karena itu tadi, karena di bulan Hijriah tersendiri itu hanya ada 29 dan 30. Makanya setiap kali Rukyatul Hilal pasti di tanggal 29. Tidak ada orang yang melaksanakan Rukyatul Hilal itu di tanggal 30. Ini itu tadi, karena apabila di pelaksanaan Rukyatul Hilal itu 29, pokoknya kalau tidak melihat bulan pasti digenapkan 30, tidak ada yang 31.
Dan orang melaksanakan puasa tidak ada yang hitungannya 31, pasti antara 29 atau 30 itu, Kin. Baik Bapak, selanjutnya menurut Bapak, apakah dari perbedaan ini menunjukkan perbedaan dalam akidah atau hanya perbedaan ijtihad saja? Nah, bagaimana saran dari Bapak kepada umat Islam sebaiknya dalam menyikapi perbedaan tersebut? Baik, terima kasih. Terkait dengan perbedaan, ini kan ada yang menggunakan penetapan awal Ramadan itu menggunakan hisab, kemudian ada juga yang menggunakan ruqyat. Jadi ini sebenarnya tidak ada permasalahan dan ini hanya merupakan perbedaan ijtihad. Dan dua-duanya ini dapat dibenarkan karena masing-masing itu ada dasarnya masing-masing dan ada pendapat masing-masing. Jadi kalau menggunakan hisab itu hitungan itu ada metodologinya dan ada dasarnya. Kalau memang sudah di atas ufuk, kan yang membedakan antara ruqyat hilal itu dengan hisab itu beda ini aja, beda kesepakatan terkait dengan penetapan itu saja. Kalau ruqyatul hilal itu kan posisi hilal itu harus di atas 3 derajat. Itu pun kesepakatan oleh beberapa negara Islam. Apa namanya dengan mabin itu, istilahnya mabin itu. Jadi kesepakatan itu hilal itu harus di atas ufuk. Kalau di bawah ufuk itu belum bisa dikatakan hilal itu nampak. Tapi ada juga yang berpendapat kalau hilal itu di bawah 3 derajat itu sudah ada yang berpendapat itu sudah dianggap kelihatan. Makanya ini jangan dijadikan suatu perbedaan yang menimbulkan keresahan masyarakat. Jadi dua-duanya itu dapat diyakini tergantung kita. Cuma kalau kita ikut pemerintah itu menunggu sidang isbat. Dan sidang isbat itu bukan dilaksanakan secara main-main juga. Karena sidang isbat itu sekarang sudah ada PMA-nya, sudah diatur dalam pelaksanaannya. Peraturan Menteri Agama sudah ada disebutkan itu dasar sidang isbat itu. Dan orang-orang yang kumpul di sidang isbat itu pun itu sudah lengkap. Artinya terkait dengan ormas segalanya, ormas Islam dan tenaga ahlinya. Mungkin itu sekilas terkait dengan bagaimana terkait dengan ijtihad tadi. Itu jadi istilah bukan menimbulkan akidah. Jadi tidak ada istilah macam-macam gitu ya. Ya kita istilahnya kalau moderasi beragama ya artinya saling menghormati. Kalau ada orang yang melaksanakan diinformasikan di tahun ini kan memang ada rentan terkait dengan perbedaan. Ada yang akan melaksanakan di tanggal 18 Februari dan ada juga yang melaksanakan di tanggal 19 Februari. Ada kemungkinan beda karena beda ini tadi metodologi tadi. Mungkin itu. Tentu kita harapkan jika nantinya terdapat perbedaan, hendaklah umat Islam melihat dari sisi ibadahnya saja ya Pak ya, dan tidak perlu dipersoalkan dan saling menyalahkan satu sama lain. Dalam artian, masyarakat dapat memahami pentingnya proses ini sebagai wujud kehati-hatian dan kebersamaan dalam memulai ibadah puasa dengan semangat kebersamaan. Baik Bapak, di sesi akhir kami mungkin ingin mendengarkan kesimpulan dari Bapak terkait dengan apakah ada peluang ke depannya untuk menyatukan metode penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia dan apa harapan Bapak ke depannya. Namun ditahan dulu nih Pak, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Rizkia Nur Apriani selaku host podcast kali ini dan juga bersama narasumber kita Bapak Haji Abdul Hakim. Masih dalam seputar pembahasan persiapan Ruqyatul Hilal yang akan dilaksanakan oleh bidang Bimas Islam pada esok hari, tepatnya tanggal 17 Februari 2026.
Baik Bapak, kita sudah berada di segmen terakhir dalam podcast kali ini. Nah, menurut Pak Haji Hakim seputar metode Ruhyatul Hilal dan metode hisab sudah Bapak jelaskan. Menurut Bapak nih, apakah ada peluang ke depannya untuk menyatukan metode penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia? Dan apa harapan Bapak ke depannya untuk umat Islam di seluruh Indonesia, terkhususnya di Kalimantan Tengah? Ya, baik, terima kasih. Baik sekali pertanyaannya. Terkait apa yang ditanyakan tadi, masalah metodologi untuk menyatukan, apakah bisa disatukan antara metodologi hisab ruqyat dan metodologi ruqyatul hilal. Memang untuk menyatukan kedua metodologi ini memang agak berat karena beda metodologi tadi. Lain halnya ruqyatul hilal itu bisa hanya satu metodologi, itu enak kita menyatukannya karena hanya satu metodologi. Kalau sudah dua metodologi itu memang susah sekali karena khusus untuk ruqyatul hilal. Ruqyatul hilal ini sangat susah diprediksi karena melihat cuaca. Cuaca itu kan kadang-kadang bisa mendung, bisa hujan. Nah, itu yang susah disatukan dengan metodologi hisab. Karena kalau ruqyatul hilal itu kan tergantung dengan hilal, cuaca. Apabila cuaca bagus, itu kan ada kemungkinan hilal itu bisa terlihat. Sementara apabila cuaca itu tidak bagus, itu pasti tidak terlihat. Yang dikhawatirkan itu kan kalau kita menyamakan itu menjadikan satu antara metodologi hisab dan ruqyat itu sangat susah. Karena tadi saya sampaikan untuk ruqyat hilal itu kan tergantung cuaca. Nah, terkait harapan kita dengan ruqyatul hilal untuk ketetapan satu Ramadan, nanti memang diprediksi itu kan ada perbedaan. Karena ini sekarang saja kan sudah bertebaran di media sosial, itu ada yang nantinya melaksanakan awal Ramadan itu di tanggal 18 dan ada juga yang melaksanakan awal Ramadan itu di tanggal 19. Kita berharap dengan adanya perbedaan ini jangan kita jadikan suatu perdebatan yang besar. Karena dua-duanya ada dasarnya. Yang penting itu kita yakini ikut yang mana. Nggak usah juga kita jaga kehati-hatian. Oh, kita karena ikhtiyat, karena berhati-hati kita puasa lebih awal. Jangan juga. Kita yang yakini saja kalau memang itu tetap kita yakini awal Ramadan itu di tanggal 19, ikutlah di tanggal 19 puasanya. Kemudian kalau kita yakini di tanggal 18 awal Ramadan, ya kita puasa di tanggal 18. Dan jangan menyalahkan kenapa kamu puasa tanggal 18, kenapa kamu puasa tanggal 19. Pokoknya intinya jangan kita menyalahkan karena dua-duanya ini ada dasarnya dan ada pakar-pakarnya yang ahli dalam menetapkan itu. Jadi jangan sampai menyalahkan, ini sangat penting sekali kita. Apalagi negara kita ini kan negara Indonesia, negara bersatu. Makanya jangan sekali-kali kita menyalahkan. Kita berharap itu saja mungkin dari kami itu. Baik Bapak, sahabat religi Bapak Haji Abdul Hakim, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktu dan kebersamaannya. Salam sehat dan bahagia selalu untuk keluarga Pak ya. Sahabat religi dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami pada tema podcast kali ini. Tidak terasa sudah 30 menit kami menemani sahabat religi semua dalam podcast Suara Kemenak Kalteng. Kami mohon maaf jika ada tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hadapan sahabat semua. Saya Rizkia Nur Apriani, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga kita bisa berkumpul lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.